Kembali di Primetime News, pemirsa, usai mengikuti wawancara eksklusif di salah satu TV swasta, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mencabut perlindungan terhadap Barada Richard Eliezer. Pencabutan perlindungan ini pun menuai kontroversi. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencabut perlindungan terhadap Barada Richard Eliezer, terpidana kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. LPSK mencabut perlindungan usai Eliezer mengikuti wawancara eksklusif dengan salah satu TV swasta beberapa hari kemarin. LPSK menganggap Eliezer telah melanggar perjanjian yang berpotensi membahayakan keselamatannya. Menurut juru bicara LPSK, Ruli Novian, dalam konteks ini tidak berhubungan dengan kebebasan pers, melainkan keamanan dan keselamatan terlindung LPSK. Kita juga orang yang taat undang-undang, dia ada undang-undang perlindungan saksi dan korban yang sebetulnya dalam konteks ini tidak ada hubungannya dengan kebebasan pers. Gitu. Ini persoalannya adalah perlindungan yang ditujukan untuk melakukan pengamanan secara fisik kepada terlindung LPSK. Nah, dalam rangka melaksanakan perlindungan itu, LPSK harus memitigasi segala risiko yang akan muncul. Nah, itulah poin yang kita sampaikan dalam klausul perjanjian antara LPSK dan Richard. Saya bacakan, demi keselamatannya selama dalam perlindungan, terlindung atau Richard ini wajib mengikuti tata cara perlindungan dan tidak melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan risiko bahaya terhadap dirinya, tidak berhubungan dan memberikan komentar apapun secara langsung dan terbuka kepada pihak manapun tanpa sepengetahuan dan persetujuan LPSK, dan tidak terpancing pada isu-isu yang berkembang menyangkut pemberitaan atas dirinya, apalagi wawancara secara langsung. Nah, poin ini tidak ada hubungannya dengan kebebasan pers. Ini dalam konteks keamanan, keselamatan yang bersangkutan. Nah, terlepas dari itu, kami sampaikan bahwa saya ingin menyampaikan begini, persetujuan yang dimaksud oleh LPSK itu adalah surat permohonan tertulis kepada LPSK dari stasiun itu sendiri. Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly mengakui telah memberikan izin Eliezer untuk diwawancara TV swasta saat berada di tahanan. Yasona bahkan menuding reaksi LPSK berlebihan dan mencabut perlindungan Eliezer. Kemenkumham bahkan siap memberikan perlindungan kepada Eliezer setelah dilepas LPSK. Tidak perlu ada isu sektoral yang berlebihan, ya, reaksi yang terlalu berlebihan soal ini. Saya dapat informasi pengacara sudah mengizinkan, yang bersangkutan sudah mengizinkan, kami sudah mengizinkan, dan saya dengar pewawancara juga menghubungi ke Polri, semua ada izin. Nah, itulah perlunya sebetulnya koordinasi. Jadi tidak merasa ada arogansi sektoral. Kalau itu untuk kebaikan warga binaan itu sendiri, ya why. Sementara itu, mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno menilai ada saling tidak menghormati atau lupa menghormati perjanjian LPSK dengan Eliezer. Ugroseno menambahkan keselamatan Eliezer adalah yang utama. Semua kembali kepada undang-undang tentang LPSK, ya, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006. Jadi sudah ada perjanjian antara Barada RE dengan pihak LPSK. Jadi perjanjian itu perjanjian yang sifatnya eksklusif, mengikat antara dua belah pihak. Jadi sayangnya ada saling tidak menghormati atau lupa menghormati kepada perjanjian itu. Padahal keselamatan Eliezer adalah nomor satu, sehingga LPSK juga tidak bisa salahkan, Eliezer juga tidak bisa salahkan, karena ya kita tahu lah, Eliezer kan seorang Barada, harusnya dia diberikan masukan yang lebih banyak. Jadi bukan hanya LPSK, seharusnya seluruh potensi-potensi penegak hukum yang berada di sekitar Barada RE ini juga memberikan masukan. Tolong jangan sampai melanggar apa yang sudah diikat perjanjian antara LPSK dengan Barada RE. Sebelumnya, Barada Richard Eliezer mendapat perlindungan dari LPSK dengan status justice kolaborator karena kejujurannya membuat terang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Tim Liputan Media Group Network. Pemirsa, Richard Eliezer dikorbankan atas wawancara khusus sebuah televisi swasta dengan konsekuensi dicabutnya perlindungan oleh LPSK. Lalu siapa yang salah dan harus bertanggung jawab? Dan perlukah Eliezer kembali meminta perlindungan LPSK? Kita akan membahasnya lebih lanjut dengan Wakil Ketua LPSK,
Madeger Nasution, mantan Kabar Eskrim Ito Sumardi, dan pengamat hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Selamat malam Pak Nasution, Pak Ito, dan juga Kang Asep. Malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Baik, salam sehat selalu Bapak-Bapak. Saya ingin ke LPSK terlebih dahulu. Jadi Pak Nasution, yang perlu diklarifikasi dan diluruskan di sini, apakah betul ada surat yang ditujukan kepada LPSK terkait dengan perizinan untuk melakukan wawancara dari pihak TV swasta maupun juga dari pihak penasihat hukum Eliezer? Yang benar ada tembusan. Karena itu kemudian LPSK itu bersurat pada tanggal 8 Maret yang lalu ke pimpinan redaksi dari salah satu televisi swasta nasional itu. Yang intinya Tanggal kita berapa, minta Pak, dikirimkan ya? ditayangkan. Bagaimana Mbak? Tanggal berapa dikirimkan kepada pihak TV swasta tersebut untuk tidak ditayangkan? 8 Maret, 1 hari sebelum ditayangkan. Kita tanggal 8 Maret bersurat yang pada intinya kita minta jangan ditayangkan, karena kalau itu ditayangkan maka akan dapat berkonsekuensi logis terhadap terlindung kita, terhadap Richard. Bahasanya dapat berkonsekuensi dalam bentuk pemberhentian perlindungan. Jadi kita menyampaikan kepada publik ini bahwa LPSK tidak mengancam, tapi menyampaikan bahwa Richard itu yang sudah kita lindungi sejak 15 Agustus yang lalu, kurang lebih 8 bulan, dan itu kita perpanjang pada 16 Februari yang lalu. Karena apa? Kita menghargai bahwa Richard itu sejak dari awal kita rekomendasikan sebagai GC dan berperan penting untuk mengungkap peristiwa itu. Nah, tanggal 16 Februari ketika perpanjangan perlindungan terhadap Richard, kita mempertegas lagi perjanjian kita bahwa sesuai dengan mandat Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya pasal 30 ayat 2 huruf C, kita menyampaikan dan itu kita turunkan dalam surat perjanjian bahwa yang bersangkutan tidak boleh berkomunikasi, tidak boleh berhubungan, apalagi wawancara dengan siapapun tanpa persetujuan LPSK. Persetujuan LPSK itu maksudnya adalah ada permohonan tertulis dari siapapun kepada LPSK. Mbak Vera, kita ingin menyampaikan kepada publik, ada banyak media yang sudah bersurat ke LPSK untuk minta izin supaya LPSK memberi persetujuan untuk yang bersangkutan diwawancara. Dan semua itu kita tolak. Karena apa? Kita menyadari betul bahwa keamanan dan keselamatan Richard itu menjadi sangat penting. Pertaruhan bukan hanya LPSK, tetap pertaruhan bangsa ini gitu loh. Nah, coba bayangkan Mbak, kalau kemudian mungkin ada yang mengatakan ini kan cuma kesalahan kecil gitu loh. Kita ingin menyatakan kita Kang Asep, Pak Ito, LPSK itu sedang membangun tradisi baru bahwa sekecil apapun kesalahan yang berkaitan dengan perlindungan, zero tolerance. Karena itu ketika dia melanggar itu, kami itu bukan tidak punya ikhtiar Mbak Vera. Kami sudah bersurat kepada pimpinan redaksi yang bersangkutan. Jangan ditayangkan karena ada konsekuensinya bagi Richard. Dapat dihentikan. Kemudian setelah berkirim surat ada tanggapan tidak dari pihak media tersebut? Iya, dibalas oleh yang bersangkutan bahwa itu sudah sesuai dengan Undang-Undang 40. Oke, kalau itu sesuai dengan Undang-Undang 40, kami tidak masuk pada wilayah itu. Yang menjadi problem buat kami, fokus kami adalah bagaimana seorang Richard yang kita lindungi ini, yang kita tahu dari awal problemnya tidak mudah, gitu. Perlindungan yang kita berikan itu sudah maksimal sepanjang sejarah perjalanan LPSK 14 tahun. Ini adalah perlindungan yang sangat maksimal kita berikan, gitu. Karena itu sekali lagi kami tidak mau main-main. Nah, ketika ada pelanggaran terhadap undang-undang, jadi yang dilanggar ini undang-undang ya. Kemudian melanggar itu adalah perjanjian dan kemudian melanggar kesediaan yang sudah ditandatangani pada 16 Februari, maka kemudian rapat pimpinan memutuskan bahwa kami mencukupkan perlindungan kepada yang bersangkutan dan kemudian kami menghentikan perlindungan itu.
Itu yang terjadi sesungguhnya, Oke. Mbak Pira. Tapi dasar dari media tersebut menggunakan Undang-Undang 40 apa isinya, Pak? Ya, mereka menganggap ini kebebasan pers, ini produk jurnalistik. Kita sedang tidak membahas itu. Ada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang memberi kewenangan kepada LPSK sekaligus memberikan tanggung jawab agar seorang saksi maupun korban, apalagi JC yang sudah kita lindungi ini, LPSK itu punya kewajiban, Mbak, untuk memberikan perlindungan. Dan perlindungan yang kita berikan kepada Richard, sekali lagi, itu hampir sempurna ya. Semua bentuk perlindungan. Mulai dari fisik, kemudian pemenuhan hak prosedural, psikologis, kemudian psikososial, logistiknya kita supply. Itu untuk apa? Untuk memastikan keselamatan yang bersangkutan, gitu ya. Tiba-tiba kemudian kita di saat-saat terakhir juga, staf kita minta berkomunikasi. Tolong dipertimbangkan apakah ini kemudian akan dicabut pernyataan kesediaan itu ya, atau kira-kira begini, kalau misalnya yang bersangkutan di titik terakhir ini kan dia kan sudah berjanji jujur nih. Baik. Kebetulan ini dia berjanji karena ini kemudian dia menjadi GC gitu loh. Nah, tetapi kemudian apapun alasannya, ini pada akhirnya tanggal 8 kita bersurat, tanggal 9 pada akhirnya bertayang, maka tidak ada pilihan bagi LPSK harus menegakkan aturan apapun yang terjadi, kami cukupkan perlindungan dan kami hentikan. Karena apa? Melanggar undang-undang. Oke. Pak Nasution, kemudian banyak pihak yang menyayangkan kenapa LPSK sampai mengorbankan Eliezer. Tidak bisakah hanya diberikan sanksi saja terlebih dahulu, teguran begitu? Tapi dijawab nanti usai jeda, tetap bersama kami di Prime Time News. Anda kembali bersama kami di Prime Time News. Kita lanjutkan perbincangan. Saya ingin ke Pak Nasution. Pak Nasution, jadi banyak pihak yang menyayangkan mengapa LPSK begitu mengorbankan Eliezer begitu. Ini menyangkut keselamatan Eliezer. Tidak bisakah ada opsi untuk misalnya memberikan sanksi teguran terlebih dahulu, Pak Nasution? Kontrak kita dengan Eliezer itu clear, rinci, jelas, tidak ada tafsir lain. Kalau ada pelanggaran, apalagi berkaitan dengan keselamatan yang bersangkutan, coba Mbak bayangkan ya, prinsip perlindungan di LPSK itu kan satu kesukarelaan. Yang kedua non diskriminatif ya. Coba bayangkan kalau kami kemudian mentolerir salah satu televisi swasta ini kemudian dengan menayangkan itu, sementara ada puluhan surat yang masuk ke LPSK dari media-media di Indonesia untuk minta izin. Mereka secara resmi minta izin untuk mewawancarai, kita kemudian tolak karena pertimbangan keselamatan yang bersangkutan. Coba bayangkan kalau kami kemudian mentoleransi seperti ini gitu ya. Dalam sistem perlindungan yang menyangkut keselamatan orang, kami kemudian ada toleransi terhadap pelanggaran undang-undang. Kita bisa bayangkan apa yang terjadi. Jangan salahkan kalau kemudian kami toleransi ini, maka besok akan datang semua televisi untuk mewawancarai apa yang terjadi. Oke. Karena itu kemudian kami tegas di awal. Kami sedang belajar memperlihatkan sebuah lembaga negara yang kalau mandatnya undang-undang, kami berbasis pada undang-undang itu. Kalau ada pelanggaran, kami zero toleran. Karena ini menyangkut sekali lagi hal-hal yang sangat prinsip dalam sistem perlindungan, maka kemudian kami mengatakan tidak ada toleransi untuk kemudian surat teguran apa, nggak ada, dalam perjanjian kita nggak ada teguran begitu. Kalau menurut analisa kita bahwa ini ada terjadi pelanggaran, apalagi berkaitan dengan potensi terhadap keselamatan yang bersangkutan, Mbak, ini alhamdulillah baik ya. Coba kalau nggak baik, yang bertanggung jawab siapa? Baik. Siapa yang bisa bayangkan kemudian kalau ini terjadi? Nah, karena itu kita antisipasi. Ya, karena melanggar undang-undang, melanggar perjanjian, maka kemudian kami cukupkan perlindungan itu, kami hentikan perlindungan terhadap Richard. Tetapi soal hak dia sebagai GC itu tentu tidak dalam kewenangan kami menghentikan, karena itu sudah keputusan majelis hakim bahwa ia GC dan sebagai warga binaan dengan status GC tentu ia punya hak warga binaan sebagai GC yang tentu nanti pemenuhannya oleh lembaga yang berwenang. Jadi posisi kami Pak Nasution,
Ya, Iya, Mbak. kemudian Menkumham menuding bahwa LPSK mempunyai ego sektoral begitu karena sudah dapat izin dari Menkumham, sudah dapat izin dari Ditjenpas, kemudian bahkan dari Kapolri. Tapi dijawab nanti usai jeda. Kita lanjutkan perbincangan, tetap bersama kami di Prime Time News. Kita lanjutkan perbincangan, saya ingin ke Kang Asep. Kang Asep, tadi LPSK sudah menyampaikan bahwa LPSK sudah mengirimkan surat kepada pihak TV swasta agar tidak menayangkan, tapi tetap saja ditayangkan. Kalau menurut Kang Asep, seberapa fatal sih sebetulnya pelanggaran yang dilakukan ini? Ya, yang pertama negara kita negara hukum, ada aturan hukumnya. Rejimnya sekalian rejim yang berlaku ada rejim hukum, ya artinya hukum acara. Nah, satu kita lihat dulu, ketika satu lembaga mengeluarkan keputusan, ya sekali lagi mengeluarkan keputusan apapun bentuknya dikenal ajas ad promoten van rechtmatigheid. Putusan itu dianggap benar, kebijakan itu dan memiliki kekuatan hukum kecuali buktikan sebaliknya. Apapun misalkan alasan LPSK itu harus dianggap benar dan keputusan itu sebenarnya dibatalkan ya oleh putusan itu dan sebagainya. Harus kita hormati itu. Bahkan maaf Pak Manajer, saya saking penasarannya itu betul atau enggak putusan itu. Sampai saya tanya langsung ke ketua LPSK-nya, temannya Pak L3 komisioner, saya dapat penjelasan sama seperti yang diterangkan oleh Pak Manajer. Artinya proses itu adalah mulai proses yang benar, ya satu pertama. Bahkan sebenarnya saya minta maaf beribu ampun kepada LPSK karena keadaan ini Ican jadi korban itu. Tapi setelah mendapat penjelasan, saya mengerti dan paham kenapa LPSK mengeluarkan itu. Ada prosedur temu, maka soal itu. Kedua, dilihat perjanjian ada 3 akta. Para pihak bikin perjanjian dikenal fakta sunt servanda, artinya mengikat sebagai undang-undang. Itu harus dihormati, kedua itu. Ketiga, kalau digunakan undang-undang pers, salah total. Karena ini hukum acara. Hukum acara itu ketika seorang berstatus sebagai JC, melekatlah aturan undang-undang LPSK. Bahkan sampai perubahan identitas dan domisili. Jadi kalau sekarang LPSK telah dalam tanda petik mengingatkan dengan surat, itu berbaik hati loh, itu bukan ngancam Pak Manajer, saya tahu dari Pak Ketuanya, itu mengingatkan sehari sebelumnya itu bahwa jangan ditayangkan biar ada audi et altram partem, ada kesamaan para media juga sama-sama, jangan ada balap duluan gitu. Dari artinya berbeda. Pertanyaan saya kepada mereka yang mengatakan ini kebebasan pers, kenapa nggak tanya waktu tuntutan ke Jaksa Agung? Kenapa nggak tanya sama majelis hakimnya putusan kalau itu kebebasan pers? Nah ini ketika sudah selesai perlindungannya berlakulah undang-undang LPSK dan perjanjian tadi yang mengikat. Jadi ketika LPSK mengeluarkan aturan itu hormati siapapun ya. Apa dengan saya lihat malah ya dicemoohkan, dilecehkan surat itu, saya kira waduh sangat jujur aja saya tersinggung juga kok surat terlepas itu kata salah atau benar. Nah sekarang pertanyaan berikutnya bahwa ini izin semua, betul izin semua. Yang jadi persoalan jangankan dekat dengan petinggi kepolisian, petinggi dengan kementerian, semua dengan serba lisan. Ini lembaga negara, marwah harus dihormati. Tadi saya katakan ada perjanjian, ada keputusan yang harus dihormatkan. Saya bilang, apakah tidak datang mereka? Ya, maka saya bilang, kalau mereka tidak datang, biarlah saya datang akan minta maaf. Karena ini yang dikorbankan Icat masalahnya kan. Kita kan menghormati kejujuran orang. Bukan soal Icat, kejujuran ya yang dihormati oleh kita. Dan sekarang ada, lebih penting itu ada perlindungan. Sekali lagi fisik dan psikis. Ya, dan lebih lanjut itu yang jangan kami kehilangan. Kalau status JC sudah selesai, sudah nggak ada masalah. Itu pengaruhnya keputusan yang sudah inkrah. Persoalan sekarang kan begitu sederhana Pak Manajer, Vera ya. Nggak usah persoalan lain-lain lah, ikut cemparang ego sektoral dan sebagainya. Itu kan memang kewenangannya perlindungan di LPSK itu diberi oleh undang-undang, dan itu mengikat. Yang saya takutkan kan sekarang kan urusan kecil soal makan, cuci baju, cuci sampai celana dalam kan LPSK. Ya itu kan terjadi apa-apa. Tadi pertaruhannya yang sedang dibangun oleh LPSK. Pertaruhan kami juga bahwa ini ya lambang tanda petik ya kejujuran ini jangan sampai dihianati. Ada kepentingan pihak tertentu yang mengejar. Sering saya katakan, apa sih manfaatnya wawancara itu? Kan kalau langsung jujur sudah diuji oleh LPSK, oleh jaksa juga dalam tuntutan akhirnya pembelaan di repliknya, kemudian putusan hakim. Kalau sekarang dibalik itu semua, ya sekali lagi, dibalik itu semua ada kepentingan tentu yang korban Icat. Ya saya kira, yang sekarang orang mengatakan kok kenapa Icat yang kena? Masalahnya kan Icat ditahanan. Orang-orang inilah yang berkepentingan yang tidak tadi memahami ajas hukum. Hormati putusan itu karena itu ketentuannya, itu ajasnya ada. Nah kalau sekarang berkembang misalkan ya bahwa sekarang Ican, saya kira sangat berharap Pak Manajer ya, kalau saya harus melakukan dengan ibu-ibu, dengan aktivis, dengan aliansi akademisi, saya akan lakukan Pak. Ini bukan soal Ican bagi saya, tapi lambang kejujuran yang sekarang dikorbankan oleh karena kepentingan interest
Saya berani mengatakan, saya tidak takut. Kang Soal Asep, ini kan rating, nasi sudah menjadi moralitas. bubur ya Kang Asep. Lalu siapa yang salah dan harus bertanggung jawab atas ini semua? Ya, sekarang konstruksinya jelas. Itu kan pelanggaran undang-undang. Karena undang-undang tadi, LPSK aja berani mengambil sikap yang memang sangat-sangat kami tanda petik ya. Saya sesalkan. Tapi setelah mengetahui persoalannya, ada pelanggaran yang disebut tadi pasal 30 ayat 2C tadi kan. Nah itu jelas, itu harus ditegakkan. Karena tadi fakta sun serpanda, kedua head permohon van Pehmatehit itu ajas hukum yang harus dihormati oleh siapapun. Asas sebagai orang hukum itu berpihak di situ gitu kan. Nah soal sekarang akhirnya siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab sekarang pertanyaan sederhana. Ican jadi korban. Karena siapa Ican jadi korban? Karena LPSK. Pertanyaan pertama, kenapa LPSK melakukan itu? Karena ada orang yang diingatkan masih kekeh, itu masih kata orang Bandung ya masih borokokok gitu, masih menayangkan. Itu kan sebenarnya bisa ditunda gitu kan. Makanya alasan berikutnya, kenapa harus ditayangkan? Apa sih untungnya? Apa kepentingannya? Bagi Ican kan nggak ada bagi Ican. Baik, tidak menghargai surat yang dilayangkan oleh LPSK begitu ya untuk menunda penayangan. Saya ingin ke Pak Ito. Pak Ito, tanpa perlindungan LPSK, Eliezer saat ini berada di Rutan Bareskrim cabang Salemba. Kalau Anda lihat apakah ada potensi ancaman keselamatan kepada Eliezer saat ini? Iya, baik. Pertama, Mbak, tadi sudah dijelaskan oleh Kang Asep dengan sangat gamblang dan saya sangat bisa menerima apa keputusan daripada LPSK. Nah, sekarang saya bicara masalah teknis. Kalau namanya Rutan Bareskrim cabang Salemba, kebetulan saya kan 2 tahun pernah menjabat menjadi Kabareskrim. Saya sangat tahu betul sistem keamanan di rutan tersebut. Kemudian prosedur juga yang sangat ketat. Jadi tidak mungkin kalau tanpa izin kemarin itu bisa diizinkan untuk diinterview. Karena ini baru pertama kali setahu saya ya. Jadi lepas daripada semuanya, karena keputusan sudah diambil oleh LPSK dan harus kita hormati, maka tentunya sekarang untuk masalah keamanan diambil alih secara teknis oleh Polri ya. Dan sudah disebutkan oleh Pak Kapolri bahwa Kapolri menyatakan akan menjamin. Jadi kalau mungkin kita melihat daripada kondisi tempat ruang tahanan itu sangat ketat dan melalui berbagai lapis yang berbeda kalau dia ditempatkan di mungkin LP Salemba. Karena di sini kan yang menjaga polisi. Kemudian jangan lupa bahwa publik tidak perlu khawatir karena Richard ini kan masih anggota Polri. Jadi rumahnya dia sekarang adalah di Mabes Polri. Sehingga ya mudah-mudahan semoga dan saya yakin bahwa ini pertaruhan juga bagi Polri apabila terjadi apa-apa terhadap Richard. Maka ini tentunya akan mencederai daripada kredibilitas Polri ataupun daripada sistem keamanan yang ada di lingkungan Bareskrim Polri. Jadi secara teknis saya kira tidak ada masalah. Bahkan ini menjadi tanggung jawab yang lebih besar bagi Polri untuk bisa mengamankan Richard dari segala ancaman gangguan baik secara fisik maupun psikis. Demikian Mbak Vera. Pak Ito, tapi yang kita ketahui bahwa Richard lah atau Eliezer lah yang membuka borok kebohongan dari Verdi Sambo CS gitu ya, sehingga kasus pembunuhan berencana itu bisa terungkap, sehingga musuh Eliezer sendiri adalah di dalam institusi Polri sendiri. Jadi bisakah kita melihat institusi Polri akan benar-benar menjamin keselamatan Eliezer? Ya, pertama mungkin dalam institusi Polri kan kalau lihat piramida pangkatan, Eliezer ini adalah pangkat yang terbawah. Dan secara mayoritas kekuatan Polri itu berada di tataran kepangkatannya Eliezer. Saya sudah bertemu dengan beberapa rekan Eliezer ya pada saat saya berkunjung ke JKS. Mereka mengatakan bahwa mereka menerima Eliezer sebagai keluarga dan tentu mereka pun akan menjaga Eliezer. Karena kalau mungkin pada saat penahanan saat ini tidak jadi masalah ya Mbak ya, karena ada dalam lingkungan tanggung jawab daripada Bareskrim. Tapi kalau sudah di luar, justru ini kan kalau sudah di luar LPSK pun tidak mungkin akan menjaga terus. Nah, ini kembali kepada bagaimana rekan-rekan Eliezer akan menjaga termasuk pimpinannya. Saya juga sudah bertemu dengan pimpinannya, ngobrol, dan mereka mengatakan bahwa mereka akan tetap menjaga Eliezer sebagai bagian daripada kesatuan Brimob ya, yang memiliki soliditas dan juga memiliki jiwa korsa yang sangat tinggi dibandingkan kesatuan lain. Saya kira untuk masalah ini mungkin ya kita semua berharap bahwa apa yang pilihan daripada Eliezer untuk tetap menjadi anggota Polri ini kan menjadi satu konsekuensi bagi Polri untuk melindungi dia. Ya, saya kira demikian, Mbak. Jadi menjadi pertaruhan dan mencederai nama institusi Polri kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada Eliezer begitu ya, atau menyangkut keselamatan Eliezer begitu ya Pak Ito? Ya, betul. Itu sudah dinyatakan oleh Bapak Kapolri langsung ya. Jadi menurut Pak Ito,
sudah tidak perlu lagi Eliezer untuk mengajukan perlindungan terhadap LPSK kalau kondisi demikian? Kan LPSK sudah memutuskan, baik kalau kita bicara masalah yuridis, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Manajer maupun juga oleh Kang Asep, dan itu sudah jelas ya, secara yuridis memang tidak memungkinkan Eliezer mendapatkan fasilitas untuk pengamanan daripada keselamatan. Tapi kan selama ini secara teknis, sebagian besar pengamanan terhadap yang bersangkutan maupun yang kasus-kasus atau tersangka yang lain atau terpidana yang lainnya kan dilakukan oleh Polri. Jadi saya kira mungkin di sini justru pimpinan daripada penanggung jawab keamanan daripada Eliezer ini sangat bertanggung jawab kalau ada apa-apa terhadap yang bersangkutan. Contohnya misalnya tentunya dengan selama ini LPSK sudah mendampingi ya dari makanan, dari pakaian, itu tentunya prosedur itu akan dilakukan daripada dinas atau fungsi tahanan ya yang untuk menjaga daripada penahanan di Barreskrim. Dan di Barreskrim ini berbeda sekali dengan Salemba, Mbak. Hanya sangat terbatas orang yang ada di sana sehingga pengawasannya pun akan sangat mudah. Di sana juga dilengkapi dengan CCTV ya. Karena saya juga pernah melihat daripada sistem keamanan dan pernah juga mendesain ya. Saya kira selama dia di tahanan Barreskrim dia tidak jauh kemungkinan adanya ancaman fisik maupun psikis terhadap yang bersangkutan. Oke, selama di rutan Barreskrim jauh dari ancaman, tapi bisakah ketika Eliezer memang ingin untuk mengajukan kembali perlindungan dari LPSK, tapi dijawab nanti usai jeda. Pak Nasution tetap bersama kami di Prime Time News. Kita lanjutkan perbincangan, saya ingin ke Pak Nasution. Pak Nasution, masih bisa tidak sih Eliezer mengajukan perlindungan kepada LPSK? Kalau pertanyaannya bisa, semua warga negara punya kesempatan yang sama untuk mengajukan permohonan ke LPSK, termasuk Richard. LPSK sekali lagi tidak ada karena suka, tidak suka, atau benci, sama sekali enggak. Kita betul-betul karena pertimbangan, begitulah mandat kami gitu. Nah karena itu siapapun, termasuk Richard, itu punya kesempatan untuk mengajukan permohonan, seperti juga warga negara yang lain. Kalau yang bersangkutan merasa terancam. Tetapi tentu prosedurnya sama, ada permohonan karena sifatnya kesukarelaan. Kemudian yang kedua memenuhi persyaratan, lalu kemudian kami nanti akan telah asesmen, minta keterangan sana sini, pada akhirnya akan diputuskan oleh sidang Mahkamah Pimpinan LPSK yang bertujuh. Jadi karena pengambilan keputusan di LPSK itu, supaya publik juga tahu bahwa pengambilan keputusan di LPSK itu sesuai dengan prinsip undang-undang kolektif kolegial. Tidak bisa hanya satu orang, tetapi bertujuh pimpinan melakukan sidang Mahkamah Pimpinan untuk menerima atau tidak sebuah permohonan. Jadi kalau pertanyaannya bisa, ya sangat bisa. Soal diterima atau tidak, nanti akan kita lihat memenuhi persyaratan atau tidak gitu. Oke. Gitu Mbak. Kesempatannya masih bisa, tapi urusan nanti diterima atau tidaknya masih dipertimbangkan dan dirapatkan gitu ya oleh semua anggota dari LPSK. Tapi Pak Nasution, kemudian kalau kita mundur lagi ke belakang gitu ya, bahwa wawancara ini ada kan karena ada persetujuan katanya, izin dari Kapolri, kemudian izin dari Menkumham, walaupun kita tahu tadi penjelasan LPSK sangat jelas bahwa ingin menegakkan aturan dan memberikan pelajaran kepada semua pihak bahwa LPSK sangat tegak dengan klausul perjanjian yang sudah disepakati. Apa yang bisa LPSK jelaskan terkait dengan izin yang sudah diberikan sebelumnya? Iya. LPSK sekali lagi kalau ada orang mengatakan lebay begitu ya karena menegakkan undang-undang, maka LPSK akan tegak berdiri, kepala berdiri mengatakan kami menegakkan undang-undang. Karena memang LPSK itu didirikan melaksanakan tugas dan kewajiban dan kewenangannya itu basisnya undang-undang. Jadi LPSK itu pelaksana undang-undang, bukan penafsir undang-undang gitu ya. Nah karena itu betul tadi saya kira Pak Kang Asep kemudian Pak Ito, LPSK sekali lagi tidak pernah menyebut meremehkan atau mengintervensi lembaga lain, enggak. Kami sedang melakukan kewenangan kami, otoritas kami. Kalau kami tidak melakukan itu, apalagi yang paling berharga dari lembaga ini gitu.
Lembaga ini lembaga mandiri, basisnya undang-undang gitu ya. Karena itu kalau ada pelanggaran terhadap undang-undang, maka tidak ada lain kecuali kemudian kami harus tegakkan itu, gitu ya. Tapi sekali lagi kami tidak pernah mengatakan lembaga lain seperti apa, menilai lembaga lain enggak. Kalau ada izin perizinan itu kewenangan, tetapi sesuai dengan mandat undang-undang yang menjadi kewenangan LPSK. Kalau seorang terlindung, kita sebut terlindung itu, Richard itu kan memang sesuai dengan bunyi undang-undang. Kalau dia mau berkomunikasi, berkomentar, mewawancara atau berhubungan dengan siapapun, dengan cara apapun, lalu kemudian menyikapi segala isu yang berkenaan tentang dirinya, gitu, itu harus sepengetahuan dan persetujuan LPSK. Gitu. Ya. Karena kita di pimpinan LPSK tidak pernah mendapat permohonan untuk persetujuan itu, maka kemudian ketika kita dapat tembusan dan kita tahu akan ditayangkan, kita kemudian yang kita lakukan itu bersurat secara resmi loh. Ini keadapan lembaga yang bisa kita lakukan gitu. Oke, hanya surat tembusan saja. Baik, saya ingin ke Kang Asep. Kang Asep, wajarkah ketika LPSK memang ingin menegakkan aturan, tetapi sepertinya ada ketidaksinkronan nih, pemahaman terkait dengan aturan, bahkan terkait dengan klausul perjanjian yang harusnya memang ditegakkan dari LPSK. Adanya izin dari Kapolri, adanya izin dari Menkumham, di Jenpas, seperti apa melihat ketidaksinkronan ini, Kang Asep? Mari kita lihat hierarki peraturan perundang-undangan. Berkali-kali guru saya, Pak Manajer itu menyebut undang-undang. Tadi juga Pak Ito menjamin, saya percaya Pak Ito itu lebih berpengalaman, saya tahu siapa Pak Ito, guru saya. Bagaimana melindungi, apalagi dari Barreskrim kan, pasti. Tapi perlu diingat, ini tuh Ican itu sekarang narapidana, warga binaan. Betul dia tunduk ke aturan lembaga pemasyarakatan, kemudian Kumham, dia 32. Cuman mereka tidak ingat, kalau itu berlaku bagi siapapun warga binaan, narapidana, ya. Itu bagi siapapun. Tapi Ican itu melekat dalam dirinya, statusnya kemarin itu JC. Ya, JC itu kan mendapat perlindungan psikis, ya, perlindungan hukum, ya, sekali lagi, kemudian penanganan secara khusus, ya, penghargaan, itu nilai lebih dari Ican. Jadi ketika siapapun masa berwenang, mari kembali kepada undang-undang. Tadi kata guru saya, Pak Manajer, nah undang-undang yang mengikat ini adalah undang-undang LPSK. Kita lihat aturan yang terbaru, ya, bahwa itu mengikat di siapapun, hukum acaranya itu jangan dipertentangkan. Kalau belajar hukum itu ada hukum titik singgung, ya, hukum perselisihan. Nah, ketika aturan ini, maka yang berlaku khusus ini siapa? Ican ini mengikat berdiri sebagai JC. Kalau sebagai JC, maka itu aturan undang-undang LPSK. Undang LPSK tidak boleh bla bla bla, tadi dijelaskan oleh Pak Manajer. Itu tidak boleh dilanggar. Kalau perlakuan sama, benar, boleh izin-izin. Cuman tadi izin-izin, ya, bisa kita lihat lah. Saya udah lihat kok itu semua. Datang ke sekretaris Dirjen loh, bukan Dirjen Pemasyarakatan, ya. Kalau cuma ngomong semua tadi bisa. Kalau soal ngomong ada hubungan kepartaian, semua juga bisa lah, hubungan kedekatan. Saya berani mengatakan, katakan. Tapi jangan ini lembaga tuh keluar masuk harus pakai tertulis. Gak ada lisan. Pak Ito aja dengan anak buahnya bikin berita acara semuanya. Loh, ini soal nasib orang yang tadi dapat perlindungan psikis, fisik, yang harus mendapat penghargaan, yang harus mendapat perlindungan hukum, mendapatkan penanganan khusus, kok dengan cara-cara lisan yang dilakukan itu tidak boleh. Maka seperti katakan, ini bukan ego sektoral, bukan itu, tapi tegakkan undang-undang. Tadi undang-undang mengatur bagi siapapun yang JC. Ketika JC melanggar, ya sekarang walaupun melakukan Ican, tapi sekali lagi mohon sebelum itu Pak Manajer, kalau tadi Ican boleh melakukan, mohon maaf ya pers, saya mengatakan, kalau boleh saya meminta, saya sebagai warga negara, para akademisi dan para emak-emak, saya dengan mohon maaf sembah sujud pengampunan kepada LPSK, kalau boleh, ya, karena Ican di dalam tahanan, kami mengajukan sekali lagi, bukan hanya itu ya, kalau mengajukan karena kami tadi, saya yakin, saya percaya itu Pak Ito, ya, saya berpelindungan. Yang kita khawatirkan setelah itu kan, di luar itu, karena kalau di luar itu LPSK punya aturan kan, kalau tidak salah 6 bulan 2 rapi para manajer yang iniin. Nah, yang kita khawatirkan di luar itu, nah kami cinta kepada kejujuran, keberanian. Nah, sekali lagi saya mohon, karena kecintaan kami kepada kejujuran bukan ke Icannya ya. Mungkin saya dan kawan-kawan akademisi dan kemudian yang dulu Amkes Kure dan kemudian didukung emak-emak, kalau boleh kami bersimpuh dan memohon kayak ya,
JC yang terbaru, Pak Manajer, sekali lagi saya memohon dengan sangat kalau dibolehkan itu dan dapat perang, saya bersedia dengan jaminan apapun sekali lagi. Karena kita mohon bukan soal icatnya, tapi supaya JC ini adalah penghormatan kepada siapapun kelak. Ya juga tidak melakukan apa. Biarlah orang yang melakukan itu, saya juga nggak ada urusan. Cuman sekarang saya pengen bahwa ini ada perlakuan. Kalau keamanan yakinlah Pak Ito dan junior Pak Ito tuh pasti akan melakukan sebagaimana mestinya jaminannya. Cuma saya inginkan ada hak-hak lain yang memang harus didapatkan oleh Icat. Jangan sampai kehilangan. Oke, akan kembali mengajukan perlindungan kepada LPSK begitu ya, Kang Asep? Boleh, kami mengajukan siap bersimpu dengan cara apapun kami melakukan itu di hadapan LPSK. Sujud simpu apapun melakukan kami. Oke, baik. Terima kasih Kang Asep, Pak Ito, dan juga Pak Nasution sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.